Dua gol Jaya Baro di Stadion Hadi Murtala Banda Aceh ini diciptakan Habil dan Adi Mane. Satu-satunya gol Baitur Rahman diciptakan Amirullah nomor punggung 51. Pertandingan tersebut Jaya Baro menurunkan Bahagia, Syahril, Pan, Cut, Habil, Fikar, Aidil, Raffi dan Adi Mane. Permainan bola pendek dan terarah dari beberapa pemain itu mampu merepotkan pertahanan Baitur Rahman. Akibatnya pada menit ke-37 Habil memecahkan kebuntuan lewat tendangan tajam setelah ada kemelut yang terjadi di depan gawang Baitur Rahman. Selang 3 menit kemudian gol cantik diciptakan oleh Adi Mane dengan tendangan jauh dari tengah lapangan. Di babak pertama Jaya Baro menang 2-0 atas Baitur Rahman. Usai turun minum, Baitur Rahman yang mengerahkan Al-Fajar, Supriyadi, Dede, Rizka Aulia, Jeki Adrian, M. Wahyu, Reza Sarif, dan Iqbal berupaya menembus pertahanan Jaya Baro. Di menit ke-35, Baitur Rahman memperkecil kekalahan dengan gol yang diciptakan oleh Amirullah setelah terjadi kemelut di depan gawang Jaya Baro. Usai pertandingan, mantan pemain Persiraja Sulaiman Romario selaku ketua penyelenggara mengatakan, dengan kemenangan ini Jaya Baro memiliki 3 poin bersama Ule Kareng di Pool A yang sebelumnya mengalahkan Baitur Rahman 3-2. Liga Gemilang diikuti 9 klub dari 9 kecamatan dibagi dalam 3 pool. Bagi yang berhasil keluar sebagai juara pool dan 1 klub runner up terbaik lolos ke semifinal. Event Liga Gemilang ini mencari bibit-bibit baru untuk dibina untuk target tahun 2022 Kota Madia itu target Pora. Ini dalam penyisihan Jaya Baro ini pertandingan pertama karena di dalam sistem Liga Gemilang ini kita ada 3 grup. Itu yang juara grup langsung lolos otomatis dan disusul oleh runner up terbaik langsung semifinal. Tujuan digelarnya Liga Gemilang menurut Sulaiman Romario untuk mencari bibit unggul berbakat sekaligus wacana menuju turnamen sepak bola internasional Piala Cakradonya yang sudah lama vakum. Tim Liputan TVRI melaporkan.